Selamat datang di Pena Kehidupan, sebuah ruang sunyi, tempat kisah hidup ditulis dengan hati. Di sini, setiap kata lahir dari air mata, doa, dan pelajaran hidup yang sering kita temui, namun jarang kita sadari. Pena Kehidupan menghadirkan cerita keluarga penuh makna, drama rumah tangga yang dekat dengan keseharian, serta kisah nyata tentang pengorbanan orang tua, kesabaran yang diuji, dan keikhlasan yang tak pernah bersuara. Malam selalu punya cara yang kejam untuk mengingatkanku bahwa aku hanyalah bayangan yang mencoba hidup di dinding orang lain. Di rumah besar ini, udara terasa seperti kaca yang pecah, bening, namun tajam dan siap melukai jika aku bernapas terlalu dalam. Aku berdiri di depan meja makan kayu mahoni yang telah kupoles hingga mengilap, menatap barisan piring porselen yang tertata rapi, menunggu pemiliknya untuk datang dan mengotorinya dengan sisa-sisa percakapan yang hambar. "Arumi, kenapa gulainya nampak pucat?" Elena selalu tahu takaran kunyit yang pas agar meja ini terlihat hidup. Suara itu datang seperti sembilu, tipis namun menyayat. Ibu Widya, mertuaku, melangkah masuk dengan keanggunan yang dingin. Beliau tidak menatapku, matanya hanya tertuju pada mangkuk saji, mencari celah untuk menyisipkan nama wanita itu. Wanita yang telah pergi bertahun-tahun lalu, namun rohnya masih dipelihara dengan baik di rumah ini. Aku hanya mampu tersenyum kecil, jenis senyum yang kupelajari untuk menutupi gemuruh di dada. "Kunyitnya sedang sulit dicari yang segar, Bu," jawabku lirih. Meski aku tahu itu hanyalah alasan yang akan dibuang ke tempat sampah. Aku telah menghabiskan waktu 3 jam di dapur, memastikan setiap aroma rempah meresap ke dalam daging. Berharap setidaknya sekali saja, lidahnya akan mengecap ketulusanku. Namun bagi Ibu Widya, setiap rasa yang kusuguhkan selalu kalah oleh memori rasa yang ditinggalkan Elena. Tak lama, Baskara datang. Suamiku, pria yang kutemui di bawah rintik hujan 5 tahun lalu, kini nampak seperti orang asing yang mengenakan wajah yang kukenal. Dia duduk di kursi kebesarannya, melonggarkan dasi dengan gerakan lesu yang seolah berkata bahwa rumah ini adalah beban baginya. Dia mencium keningku, namun bibirnya terasa kering dan jauh, seolah pikirannya sedang mengembara ke sebuah alamat yang tidak melibatkan namaku di dalamnya. "Bagaimana kantormu, Bas?" tanya Ibu Widya sambil menyendok nasi. "Melelahkan, Bu," jawabnya singkat. "Dulu, Elena selalu punya cara untuk memijat bahumu sebelum makan malam dimulai. Dia tahu betul bahwa seorang pria butuh ditenangkan sebelum menyentuh makanannya." Ibu Widya berujar santai, seolah kalimat itu tidak akan merobek jantungku yang sedang duduk tepat di hadapannya. Baskara hanya diam. Dia tidak membantah, tidak pula membelaku. Diamnya adalah konfirmasi paling menyakitkan yang pernah kuterima. Aku menunduk, menatap pantulan wajahku di sendok perak yang kusam. Di sana, aku melihat seorang wanita yang perlahan-lahan menghilang. Seorang istri yang keberadaannya hanya dianggap sebagai pengganti sementara yang gagal. Aku adalah pemilik sah buku nikah itu. Namun di hati mereka, aku hanyalah tamu yang tak kunjung pulang. Suasana kembali senyap. Hanya denting sendok yang beradu dengan piring menciptakan irama pemakaman bagi harga diriku. Aku meremas jemariku di bawah meja, merasakan cincin pernikahan yang kini terasa begitu berat dan menyesakan. Aku ingin berteriak bahwa aku ada di sini, bahwa aku bernafas, dan bahwa aku bukan Elena. Namun, kata-kata itu tertahan di tenggorokan, membeku menjadi kristal kepedihan yang menyakitkan untuk ditelan. Malam itu, di bawah temaram lampu kristal, aku menyadari bahwa aku sedang bertarung dengan hantu yang tak bisa mati. Hantu yang tidak memiliki rupa, namun memiliki kuasa penuh atas kebahagiaanku. Aku menarik nafas panjang, mencoba mencari setitik kekuatan di tengah badai yang sunyi ini, sembari menatap keluar jendela di mana langit nampak begitu hitam dan pekat. Langit malam itu seolah mengisyaratkan bahwa badai yang sebenarnya baru saja dimulai dari balik pintu yang tertutup rapat. Namun di dalam sini, badai itu tidak datang dengan guntur, melainkan dengan keheningan yang menyesakan. Setelah perjamuan yang dingin itu usai, aku melangkah menuju ruang tamu untuk merapikan beberapa buku yang berserakan. Langkahku terhenti di depan sebuah lemari kaca besar, tempat di mana waktu seolah sengaja diberhentikan oleh Ibu Widya.
Di sana, di posisi paling tengah dan terhormat, sebuah figura perak masih berdiri tegak. Di dalamnya, sosok wanita dengan senyum porselen. Elena tampak begitu bahagia bersanding dengan Baskara. Itu adalah foto pernikahan mereka 10 tahun yang lalu. Sementara itu, fotoku sendiri hanya terselip di sudut meja kecil di dekat vas bunga, seolah kehadiranku hanyalah sekadar penghias ruang yang bisa dipindahkan kapan saja. Jangan digeser, Arumi. Itu letak kesukaan Elena. Suara Ibu Widya mengejutkanku dari belakang. Beliau berdiri dengan tangan bersedekap, menatap figura itu dengan binar mata yang tak pernah beliau berikan kepadaku. Dia terlihat sangat anggun di sana, bukan? Gaun itu dipesan khusus dari Paris. Sampai sekarang, belum ada yang bisa menandingi aura cantiknya saat memakai sutra putih itu. Aku mematung. Jemariku yang sempat menyentuh kaca figura itu mendadak terasa dingin. Itu sudah lama sekali, Bu. Bukankah lebih baik kita menaruh foto keluarga yang baru? Foto kita bertiga saat lebaran kemarin, misalnya. Tanyaku dengan suara yang bergetar. Mencoba memperjuangkan sedikit ruang bagi diriku sendiri di rumah ini. Ibu Widya hanya mendengus kecil. Sebuah suara yang lebih tajam dari tamparan. Foto itu adalah sejarah keberhasilan keluarga ini, Arumi. Elena bukan sekadar menantu. Dia adalah standar. Setiap kali aku melihat foto itu, aku teringat betapa sempurnanya rumah ini dulu. Tidak hampa seperti sekarang. Beliau kemudian berlalu, meninggalkanku bersama bau parfum melatinya yang pekat, yang seolah mencekik oksigen di sekitarku. Aku menatap kembali figura itu. Elena di dalam foto itu seolah sedang menertawakanku. Mengejek ketidakberdayaku yang mencoba menggantikan tempatnya. Aku merasa seperti pencuri di rumah sendiri. Seorang penyusup yang mencoba memakai sepatu yang ukurannya terlalu besar. Baskara pun sama saja. Setiap kali dia melewati ruangan ini, matanya akan tertuju pada figura itu selama beberapa detik, memberikan penghormatan bisu pada masa lalu yang tak pernah dia lepaskan. Aku meraba dadaku, merasakan detak jantung yang terasa lelah. Apakah mencintai pria yang belum selesai dengan masa lalunya adalah sebuah kesalahan yang harus kubayar dengan harga diri setiap harinya? Aku ingin sekali mengambil figura itu dan menyembunyikannya di gudang paling gelap. Namun aku tahu, yang harus kuhancurkan bukan hanya selembar kertas di dalam kaca, melainkan ingatan yang telah mengakar kuat di kepala mereka. Malam semakin larut, dan aku masih berdiri di sana, menatap nanar pada sejarah yang menolak untuk dilupakan. Di balik jendela, angin berbisik kasar, menggoyangkan dahan-dahan pohon yang tampak seperti jari-jari hitam yang mencoba meraihku ke dalam kegelapan. Aku merasa jiwaku perlahan mulai terkikis, menjadi serpihan kecil yang terbang tertiup angin tanpa tahu di mana harus mendarat. Keheningan itu pun perlahan mulai retak saat aku mendengar isak tangis tertahan dari arah kamar Ibu Widya, memanggil nama yang selalu menjadi hantu di hidupku. Nama itu meluncur dari bibirnya seperti doa yang tak sampai ke langit. Sebuah ratapan pilu yang seolah-olah menganggap kehadiranku di rumah ini hanyalah kekosongan yang tak berarti. Aku berdiri mematung di lorong yang gelap, merasakan bulu kuduku berdiri bukan karena takut, melainkan karena rasa sakit yang menjalar hingga ke sumsum tulang. Elena, kenapa kamu pergi, Nak? Rumah ini kehilangan cahayanya tanpamu. Rintih Ibu Widya di balik pintu kayu yang tertutup rapat. Setiap kata yang beliau ucapkan adalah paku yang tertancap di hatiku. Aku adalah orang yang setiap pagi menyiapkan obat-obatannya. Aku yang memijat kakinya hingga tertidur. Dan aku yang memastikan seluruh kebutuhan rumah tangga ini terpenuhi tanpa celah. Namun di matanya, aku tetaplah kegelapan yang tak mampu menggantikan cahaya wanita itu. Aku melangkah mundur dengan lunglai, mencari pegangan pada dinding yang terasa dingin dan asing. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya luluh juga, membasahi pipiku yang terasa panas. Aku merasa suaraku telah hilang, terkubur di bawah tumpukan ekspektasi yang tak mungkin bisa kupenuhi. Aku ingin sekali masuk ke kamar itu, berlutut di depannya dan bertanya, "Ibu, apa kurangnya aku? Apakah kasih sayang yang nyata ini tidak lebih berharga daripada kenangan yang sudah mati?" Namun aku tahu jawabannya hanya akan berupa kebisuan atau banding-bandingan yang lebih menyakitkan lagi.
Aku pun berjalan menuju kamarku sendiri, tempat di mana Baskara seharusnya menjadi pelindungku. Namun saat aku membuka pintu, aku menemukannya sedang duduk di tepi ranjang, menatap sebuah jam tangan tua yang kutahu itu adalah pemberian Elena di ulang tahun pernikahan mereka yang pertama. Baskara menoleh padaku, namun tatapannya kosong, seolah dia sedang melihat menembus tubuhku menuju masa lalu yang jauh. "Arumi, kamu belum tidur?" tanyanya datar. Tidak ada kehangatan, tidak ada pelukan untuk menenangkan isak tangisku yang samar. Suaranya terdengar seperti gema dari dalam sumur yang dalam, dingin dan tak terjangkau. "Aku baru saja mendengar ibu menangis, Mas," bisikku sambil duduk di sampingnya, mencoba menyentuh tangannya. Dia tidak menarik tangannya, tapi dia juga tidak menggenggamku balik. Tangannya terasa mati, seolah seluruh energi hidupnya telah terserap ke dalam benda kuno yang dia pegang itu. "Ibu hanya rindu masa-masa saat semuanya masih terasa muda," jawab Baskara singkat sebelum meletakkan jam tangan itu kembali ke dalam laci dan berbaring memunggungiku. Kalimat itu adalah penutup percakapan yang paling kejam. Seolah-olah kehadiranku hanya membuat hidupnya menjadi sulit dan rumit. Aku berbaring di sampingnya, menatap langit-langit kamar yang gelap, merasakan jarak jutaan mil di antara kami meskipun kami berbagi ranjang yang sama. Malam itu, aku menyadari bahwa aku bukan sedang berbagi hidup dengan seorang pria, melainkan dengan sebuah monumen kesedihan. Aku tertidur dalam keadaan hati yang remuk, memimpikan sebuah dunia di mana namaku adalah satu-satunya yang diingat, di mana suaraku bukan hanya sekadar gema yang memantul di ruang hampa. Aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan menjadi bayangan yang mencoba bernafas di dalam botol yang kedap udara. Hingga akhirnya, pagi menyapa dengan cara yang tidak terduga, membawa sebuah kotak tua yang tersembunyi di balik tumpukan kain di gudang belakang. Aku sedang mencoba menyibukkan diri dengan membersihkan sudut-sudut rumah yang jarang terjamah, berharap debu yang tersapu bisa membawa pergi sedikit beban di kepalaku. Namun saat jemariku menyentuh permukaan kayu kotak yang kasar itu, sebuah getaran aneh merayapi telapak tanganku. Seolah kotak itu menyimpan detak jantung yang masih berdenyut. Kotak itu tidak dikunci, hanya diikat dengan pita sutra berwarna merah marun yang sudah memudar warnanya. Persis seperti warna kegemaran Elena yang selalu diagungkan Ibu Widya. Dengan napas tertahan, aku membuka tutupnya. Di dalamnya, tidak ada perhiasan berkilau atau barang mewah lainnya. Hanya ada tumpukan surat dengan kertas yang mulai menguning, dan sebuah buku catatan kecil bersampul kulit yang tepiannya sudah terkelupas. "Apa yang kau lakukan di sini, Arumi?" Aku tersentak hebat, hingga kotak itu hampir jatuh dari pangkuanku. Ibu Widya berdiri di ambang pintu gudang, matanya menatap tajam ke arah kotak yang kini terbuka di tanganku. Wajahnya yang biasanya tenang dan dingin kini tampak sedikit pucat. Ada kilat kecemasan yang mencoba disembunyikannya di balik kerutan di dahi. "Aku hanya sedang merapikan gudang, Bu." Aku tidak sengaja menemukan ini, jawabku berusaha tenang meski jantungku berdegup kencang seperti genderang perang. "Berikan padaku, itu hanya barang sampah yang lupa dibuang," ucapnya ketus sembari melangkah maju dengan tangan terulur. Namun, sebelum beliau mencapainya, sebuah amplop tanpa perangko terjatuh dan mendarat tepat di atas kakiku. Aku segera memungutnya. Di sana, tertulis nama Elena dengan tulisan tangan yang rapi dan tegas. Ibu Widya merebut kotak itu dengan kasar dan segera berbalik pergi tanpa berkata apa-apa lagi. Namun, beliau tidak sadar bahwa amplop yang jatuh tadi masih berada di genggamanku, tersembunyi di balik lipatan dasterku. Aku terdiam di tengah debu yang berterbangan, merasakan keringat dingin membasahi punggung. Mengapa Ibu Widya begitu ketakutan? Jika Elena adalah malaikat yang sempurna seperti yang selalu beliau ceritakan, mengapa barang-barangnya harus disembunyikan di gudang paling belakang? Malam itu, saat Baskara sudah terlelap dalam tidurnya yang sunyi, aku mengunci diri di kamar mandi. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu di bawah cahaya lampu yang temaram. Lembaran kertas di dalamnya berisi tulisan yang tampak terburu-buru, penuh dengan coretan yang mengisyaratkan kegelisahan yang amat sangat. "Ibu, aku tidak bisa lagi memikul beban ini.
Uang yang ibu minta untuk menutupi kerugian investasi keluarga sudah tidak bisa aku cari lagi. Aku tidak sanggup terus berpura-pura menjadi menantu yang kaya di depan Baskara, sementara semua aset pribadiku telah ibu habiskan. Aku harus pergi sebelum semuanya hancur. Mataku membelalak. Kata-kata itu berputar-putar di kepalaku seperti angin puting beliung. Jadi, kepergian Elena yang selama ini digambarkan sebagai tragedi memilukan karena ketidakcocokan, sebenarnya adalah pelarian dari jeratan finansial yang diciptakan oleh Ibu Widya sendiri. Dan selama ini, aku disiksa dengan bayang-bayang seorang wanita yang ternyata adalah korban, sekaligus pelarian dari dosa mertuaku sendiri. Aku merosot duduk di lantai kamar mandi yang dingin, menatap pantulan wajahku di cermin yang berembun. Kebenaran ini terasa seperti air dingin yang menyiram jiwaku yang selama ini terbakar rasa cemburu. Ada sesuatu yang jauh lebih gelap di balik senyum porselen dalam figura itu. Sebuah rahasia yang sengaja dikubur dalam-dalam agar istana pasir ini tidak runtuh. Tanganku meremas surat itu kuat-kuat, menyadari bahwa senjata untuk mengakhiri penderitaanku kini berada di tanganku. Namun aku tidak tahu apakah aku cukup berani untuk menghancurkan kebohongan yang telah menjadi fondasi rumah ini. Sepanjang sisa malam, surat itu kusimpan di balik sarung bantal, terasa seperti bara api yang terus membakar setiap jengkal ketenanganku. Aku menatap punggung Baskara yang bergerak teratur mengikuti napasnya, bertanya-tanya dalam hati, sejauh mana pria ini tahu tentang borok yang disembunyikan ibunya. Pagi harinya, suasana rumah terasa berbeda. Baskara tidak langsung berangkat ke kantor. Dia menungguku di meja makan dengan sebuah kotak beludru kecil berwarna biru tua di samping cangkir kopinya. Matanya yang biasa dingin tampak sedikit lebih bersinar, namun ada guratan rasa bersalah yang tak bisa ia tutupi sepenuhnya. "Arumi, kemarilah," panggilnya lembut. Sebuah nada yang sudah lama tidak kudengar. Aku mendekat dengan hati yang dipenuhi kecurigaan. Dia membuka kotak itu, menyingkap sebuah kalung emas putih dengan liontin berbentuk tetesan air yang dihiasi berlian kecil. "Ini untukmu. Aku sadar, belakangan ini aku terlalu sibuk dan mungkin terlalu banyak mengabaikanmu," ucapnya sambil mencoba memakaikan kalung itu ke leherku. Untuk sejenak, aku ingin luluh. Aku ingin percaya bahwa ini adalah awal dari perubahan hatinya. Namun, suara Ibu Widya yang muncul dari arah tangga seketika memadamkan api harapan itu. "Ah, kalung itu. Akhirnya kamu membelinya, Bas. Bukankah itu model yang sangat diinginkan Elena saat ulang tahun pernikahan kalian yang ketiga dulu? Dia pasti akan sangat senang jika melihatnya." Tangan Baskara membeku di tengkukku. Aku bisa merasakan jemarinya sedikit gemetar. Kalung yang melingkar di leherku mendadak terasa seperti rantai besi yang mencekik. Jadi, hadiah ini pun bukan untukku. Ini hanyalah sebuah upaya Baskara untuk menuntaskan janji yang gagal ia tepati pada wanita masa lalunya. Aku hanyalah leher cadangan yang digunakan untuk memajang penyesalannya terhadap Elena. "Indah sekali bukan, Arumi?" sambung Ibu Widya dengan senyum kemenangan yang tersirat. "Model itu sangat klasik, sangat cocok untuk wanita yang punya kelas seperti Elena. Gunakanlah. Anggap saja kamu sedang meminjam kebahagiaan yang seharusnya milik orang lain." Aku melepaskan tangan Baskara dengan perlahan namun tegas. Aku berdiri dan menatap suamiku dalam-dalam, mencari setitik saja pembelaan atau bantahan bahwa kalung ini murni untukku. Namun, Baskara hanya menunduk, tak berani menatap mataku. Diamnya adalah jawaban paling jujur yang pernah dia berikan, bahwa di dalam kepalanya, dia masih mencoba mencintai Elena melalui diriku. "Terima kasih, Mas," bisikku dengan suara yang tercekat. Tapi aku lebih suka sesuatu yang tidak memiliki bayang-bayang di dalamnya. Aku melepaskan kalung itu dan meletakkannya kembali ke dalam kotak beludru, lalu beranjak pergi meninggalkan meja makan tanpa menyentuh sarapanku sedikit pun. Aku berlari ke taman belakang, tempat di mana bunga-bunga mawar yang kutanam layu karena kurang perhatian. Pikiranku berkecamuk antara rasa benci dan kasihan. Kasihan pada diriku sendiri dan kasihan pada kebodohan mereka yang memuja sebuah ilusi. Rahasia di balik surat Elena yang kutemukan semalam kini berbisik lebih keras di telingaku, menuntut untuk segera dilepaskan dari sangkarnya. Aku tidak bisa terus-menerus menjadi sekadar pajangan di rumah yang penuh dengan dusta ini. Jika mereka sangat menginginkan Elena kembali, maka aku akan memberikan apa yang mereka minta. Aku akan membawa malaikat itu kembali ke rumah ini agar mereka bisa melihat sendiri betapa buruknya kenyataan yang selama ini mereka bungkus dengan pujian fiktif.
Aku mengambil ponselku, mencari sebuah nomor lama yang terselip di dalam buku catatan kecil yang juga kuambil dari gudang kemarin. Jemariku gemetar hebat, seolah-olah setiap ketukan pada layar kaca itu adalah langkah menuju jurang yang tak terlihat dasarnya. Di bawah rimbunnya pohon Kamboja yang bunganya berguguran seperti air mata alam, aku mengetikkan digit demi digit yang telah lama membeku dalam sejarah rahasia Ibu Widya. Panggilanku tidak langsung dijawab. Ada nada tunggu yang terasa seperti detak jantung yang berkejaran. Hingga akhirnya, sebuah suara lembut namun terdengar lelah menyapa di ujung sana. Halo? Suara itu begitu mirip dengan rekaman video lama yang pernah kulihat di laptop Baskara secara sembunyi-sembunyi. Itu adalah suara Elena, sang pemilik tahta di rumah ini. Halo Elena, ini Arumi, istri Baskara yang sekarang. Ucapku, berusaha menjaga agar suaraku tetap stabil meski dadaku serasa mau meledak. Ada jeda panjang yang sunyi. Aku bisa merasakan keterkejutan yang membeku di seberang sana. Aku tidak memberinya ruang untuk menutup telepon. Aku langsung melanjutkan dengan nada yang paling manis namun penuh maksud. Aku ingin mengundangmu datang ke rumah. Ada sesuatu milikmu yang tertinggal di gudang. Sesuatu yang kurasa sangat ingin kau ambil sebelum Ibu Widya membuangnya. Aku berbohong. Tidak ada yang ingin dibuang, kecuali kewarasanku sendiri. Namun penyebutan nama Ibu Widya tampaknya menjadi kunci yang tepat. Elena setuju untuk bertemu, bukan karena rindu pada Baskara, melainkan karena ketakutan yang masih membekas pada mertuaku. Setelah menutup telepon, aku menarik napas panjang, merasakan oksigen yang kini terasa lebih tajam dan berani. Aku kembali ke dalam rumah dengan langkah yang lebih ringan, sebuah kontras yang aneh dengan hatiku yang sebenarnya kian berat. Di ruang tengah, Ibu Widya sedang sibuk mengelap figura perak itu dengan kain sutra. Beliau menoleh padaku, matanya menyipit penuh selidik melihat ketenanganku yang mendadak. Kenapa kamu tersenyum seperti itu, Arumi? Apakah kalung dari Baskara tadi akhirnya membuatmu sadar akan posisimu? Aku mendekat, berdiri tepat di sampingnya, menatap foto Elena yang sedang tersenyum palsu itu. Aku hanya sedang berpikir, Bu. Bukankah akan sangat menyenangkan jika rumah ini kembali ramai? Aku merasa sebentar lagi, sejarah yang ibu banggakan akan hidup kembali. Jawabku sambil memberikan senyum yang paling tulus. Senyum seorang wanita yang sudah tidak punya beban karena telah kehilangan segalanya. Ibu Widya mendengus, kembali menggosok kaca figura itu hingga memicitkan suara decit yang ngilu di telinga. Jangan bermimpi. Kamu tidak akan pernah bisa menghidupkan suasana seperti yang Elena lakukan. Kamu hanyalah pengisi kekosongan, jangan lupa itu. Beliau tidak tahu bahwa pancinganku sudah mulai bekerja. Beliau tidak tahu bahwa malaikat yang selalu beliau puji-puji akan segera menginjakan kaki di lantai ini, membawa serta beban masa lalu yang siap meruntuhkan atap rumah ini. Sepanjang siang, aku mulai menyiapkan segalanya. Aku menata kamar tamu dengan spray terbaik. Aku membeli bunga-bunga segar yang dulu disukai Elena, dan aku memasak hidangan-hidangan yang selama ini selalu dibandingkan denganku. Aku melakukannya dengan ketelitian seorang seniman yang sedang menyiapkan panggung untuk sebuah tragedi. Baskara yang pulang lebih awal nampak bingung melihat kesibukanku. "Ada acara apa, Arumi? Kenapa rumah ini berbau harum sekali?" tanya Baskara sambil meletakkan tas kerjanya. Dia menatapku dengan tatapan yang sedikit lebih lunak, mungkin merasa bersalah atas kejadian kalung tadi pagi. "Hanya ingin memberikan kejutan untuk ibu, Mas. Dan untukmu juga," jawabku sambil merapikan letak taplak meja. Aku menatap matanya, mencoba mencari sisa-sisa cinta yang mungkin masih tertinggal untukku. Namun yang kutemukan hanyalah keletihan yang mendalam. "Bersiaplah, Mas. Seseorang dari masa lalu akan datang untuk membantu kita mengakhiri semua sandiwara ini." Baskara mengerutkan kening, hendak bertanya lebih jauh. Namun suara bel pintu yang berbunyi nyaring seketika menghentikan kata-katanya. Jantungku serasa berhenti berdetak sesaat. Aku tahu siapa yang berdiri di balik pintu itu. Aku berjalan dengan perlahan, setiap langkahku terasa seperti ketukan palu hakim di ruang sidang. Saat pintu terbuka, sesosok wanita dengan kacamata hitam dan syal yang melilit lehernya berdiri di sana, membawa serta aroma parfum yang pernah membuat Ibu Widya menangis dalam rindu. Waktu seolah berhenti berputar di ambang pintu itu. Cahaya matahari sore yang miring menyinari wajahnya,
menyingkap garis-garis kekelelahan yang tak bisa disembunyikan oleh bedak mahal manapun. Inilah dia, sang legenda, sang standar kesempurnaan yang selama ini menghimpit nafasku. Elena, suara itu bukan keluar dari bibirku, melainkan dari Baskara yang berdiri mematung di belakangku. Suaranya bergetar, sebuah perpaduan antara tidak percaya, rindu yang tertahan, dan ketakutan yang mendalam. Tas kerja yang ia pegang terlepas begitu saja, mendarat di lantai dengan bunyi berdebam yang memecah kesunyian. Elena perlahan membuka kacamata hitamnya. Matanya yang indah, yang selama ini hanya kulihat dalam figura mati, kini menatap lurus ke arah kami. "Halo Baskara, halo Arumi," ucapnya lirih. Suaranya tidak sekuat yang kubayangkan. Ada nada rapuh yang tersembunyi di balik keanggunannya. Aku tersenyum, sebuah senyuman yang kupaksakan agar terlihat seperti tuan rumah yang ramah, meski hatiku sendiri sedang berdarah-darah menyaksikan bagaimana suamiku menatap wanita itu. "Silakan masuk Elena, kami sudah menunggumu," kataku dengan nada tenang, seolah-olah mengundang mantan istri suamiku adalah hal paling wajar di dunia. Aku mempersilahkannya duduk di ruang tamu, tepat di hadapan lemari kaca yang memajang foto pernikahannya dulu. Ironi ini sungguh terasa puitis di mataku. Sang hantu kini duduk berhadapan dengan memorialnya sendiri. Kehebohan yang sebenarnya baru dimulai saat Ibu Widya turun dari lantai atas. Beliau yang biasanya melangkah dengan angkuh, tiba-tiba hampir jatuh tersungkur saat melihat siapa yang sedang duduk di sofa beludrunya. "Elena, ini benar-benar kamu, Nak?" jeritnya histeris. Beliau berlari dan langsung memeluk Elena, menangis terseduh-seduh seolah-olah telah menemukan kembali nyawanya yang hilang. Aku hanya berdiri di sudut ruangan, menonton adegan reuni yang mengharukan itu dengan perasaan hampa. Baskara masih berdiri kaku, tidak mendekat, namun juga tidak berpaling. Di mata mereka, aku telah menjadi dinding, benda mati yang tidak perlu dianggap ada. "Lihatlah, Bas, cahaya rumah ini sudah kembali. Ibu tahu kamu akan pulang, Elena?" Isak Ibu Widya tanpa sedikit pun memedulikan perasaanku sebagai istri sah yang berdiri hanya 2 meter darinya. Elena tampak canggung dalam pelukan itu. Matanya sesekali melirik ke arahku. Ada kilat kecemasan di sana. Ketakutan yang sama dengan yang kubaca dalam surat rahasia di bawah bantal kamarku. Dia tahu mengapa dia di sini. Dia tahu bahwa undangan ini bukan sekadar silaturahmi, melainkan sebuah undangan untuk membuka kotak Pandora yang telah lama dikunci rapat oleh Ibu Widya. "Aku sudah menyiapkan kamar untukmu, Elena. Menginaplah beberapa hari di sini, setidaknya sampai urusan kita selesai," ucapku memecah suasana. Ibu Widya menatapku dengan binar kemenangan di matanya. Mungkin mengira aku akhirnya menyerah dan menerima kenyataan bahwa posisiku tidak akan pernah bisa menyamai Elena. Beliau tidak menyadari bahwa aku sedang menggali lubang yang sangat dalam di bawah kaki mereka semua. Malam itu, meja makan yang biasanya sepi kembali penuh. Aku memasak semua makanan kesukaan Elena. Bukan untuk menyenangkannya, tapi untuk menunjukkan bahwa aku tahu segala hal tentang dia. Suasana terasa sangat aneh. Ada tawa Ibu Widya yang dipaksakan, ada diamnya Baskara yang penuh teka-teki, dan ada kegelisahan Elena yang terus-menerus memilin serbet di pangkuannya. Aku memperhatikan mereka satu persatu di bawah cahaya lampu kristal yang berkilau. Di balik kemewahan dan tawa palsu ini, aku bisa merasakan retakan-retakan rahasia yang mulai menjalar. Ibu Widya terus memuji Elena, membandingkannya denganku secara halus maupun terang-terangan, tanpa menyadari bahwa wanita yang dipujinya itu menyimpan kebenaran yang bisa menghancurkan martabat keluarganya dalam sekejap. Pukul 11 malam, saat rumah mulai senyap, aku melangkah menuju kamar tamu. Aku mengetuk pintu dengan pelan, memegang surat kuning yang kutemukan di kundang tempo hari. Aku ingin tahu seberapa jauh topeng-topeng ini akan bertahan sebelum mereka semua tersadar bahwa mereka sedang merayakan kehancuran mereka sendiri. Pintu terbuka sedikit dan Elena menatapku dengan wajah pucat, seolah-olah dia sedang melihat malaikat maut yang datang membawa tagihan atas dosa-dosa masa lalu. Di bawah pendar lampu koridor yang remang, wajah yang selama ini kupuja dalam figura itu tampak begitu manusiawi, penuh dengan ketakutan yang nyata.
Tidak ada sisa-sisa keangkuhan seorang menantu idaman yang sering diceritakan Ibu Widya. Yang ada hanyalah seorang wanita yang lelah berlari dari bayang-bayangnya sendiri. "Boleh aku masuk?" tanyaku dengan suara yang tenang, hampir menyerupai bisikan angin malam. Elena tidak menjawab, namun dia menggeser tubuhnya, memberiku ruang untuk melangkah ke dalam kamar yang dulu, mungkin, pernah menjadi saksi bisu kebahagiaannya bersama suamiku. Aku duduk di tepi ranjang, sementara dia berdiri di dekat jendela, menatap taman belakang yang gelap gulita. Tanpa basa-basi, aku mengeluarkan amplop kuning yang sudah agak kumal itu dari balik saku dasterku. Aku meletakkannya di atas meja rias, tepat di samping botol parfum mahalnya yang baru saja dia keluarkan dari tas. "Aku menemukan ini di gudang, di balik tumpukan kain yang hampir membusuk," kataku sambil menatap pantulan wajahnya di cermin. Ternyata, sejarah yang ditulis Ibu Widya tentang kepergianmu sangat berbeda dengan tinta yang kau torehkan di atas kertas ini, Elena. Elena berbalik dengan cepat, nafasnya memburu. Dia menatap surat itu seolah benda itu adalah bara api yang siap membakar jemarinya. "Apa maumu, Arumi? Mengapa kau mengundangkan aku ke sini jika hanya untuk mengorek luka lama yang sudah mengering?" Suaranya bergetar. Ada nada permohonan yang terselip di antara kemarahannya yang tertahan. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang terasa pahit di lidahku sendiri. "Luka itu belum kering, Elena. Luka itu justru dipelihara oleh Ibu Widya untuk menyiksaku setiap hari. Beliau menjadikanmu standar kesempurnaan untuk merendahkanku, sementara dia sendiri yang sebenarnya menyebabkanmu pergi dengan segala tuntutan finansialnya yang gila." Elena terdiam. Dia melangkah mendekati meja rias. Jemarinya yang lentur menyentuh permukaan amplop itu dengan ragu. Air mata mulai menggenang di sudut matanya yang indah. "Dia tidak pernah berubah, bukan? Masih suka memuja harga diri di atas penderitaan orang lain," gumamnya lirih. "Baskara, apakah dia tahu tentang ini?" Suamiku hanya tahu bahwa istrinya yang sempurna meninggalkannya karena sudah tidak cinta. Dia hidup dalam kebohongan yang diciptakan ibunya sendiri, jawabku tegas. Aku berdiri dan melangkah mendekatinya, hingga kami hanya terpaut jarak 1 langkah. "Aku mengundangmu ke sini bukan untuk merebut kembali Baskara, tapi untuk memintamu berhenti menjadi hantu. Aku ingin kau menunjukkan wajah aslimu, agar Ibu Widya berhenti menjadikanku tumbal atas dosa yang tidak aku lakukan." Elena menatapku dalam-dalam. Di matanya, aku melihat cerminan diriku sendiri. 2 wanita yang sama-sama tersesat di dalam labirin manipulasi Ibu Widya. Bedanya, dia memilih lari, sementara aku memilih untuk bertahan dan melawan. Keheningan di antara kami terasa sangat berat. Seolah-olah seluruh rahasia di rumah ini sedang menekan dinding kamar ini hingga sesak. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari koridor, diikuti dengan ketukan keras di pintu. "Elena, apa kamu sudah tidur? Ibu membawakanmu susu hangat, persis seperti yang sering ibu buatkan dulu." Suara Ibu Widya terdengar begitu ceria. Jenis keceriaan yang terdengar sangat mengerikan setelah mengetahui apa yang sebenarnya beliau lakukan. Elena menatapku dengan tatapan memohon, seolah bertanya apa yang harus dia lakukan. Aku hanya memberikan isyarat agar dia tetap tenang. Dengan gerakan cepat, aku menyembunyikan kembali surat itu ke dalam lipatan bajuku sebelum pintu kamar terbuka dan menyingkap sosok mertuaku yang berdiri dengan senyum lebar yang tidak menyentuh matanya. Ibu Widya terpaku melihatku berada di dalam kamar itu. Senyumnya seketika memudar, digantikan oleh tatapan tajam yang penuh rasa curiga dan ketidaksukaan yang amat sangat. Gelas susu yang dibawanya bergetar sedikit di atas nampan perak, menciptakan bunyi denting halus yang seolah-olah menjadi musik latar bagi ketegangan yang merambat di antara kami bertiga. "Apa yang kamu lakukan di sini, Arumi? Tidakkah kamu punya sopan santun untuk membiarkan tamu kita beristirahat?" Tanya Ibu Widya dengan suara yang ditekan, berusaha menjaga wibawanya di depan Elena, namun ada percikan kemarahan yang berkilat di matanya. Beliau melangkah masuk, melewati tubuhku seolah aku hanyalah sebuah pajangan yang menghalangi jalan, dan meletakkan gelas susu itu di atas meja rias, tepat di tempat amplop kuning itu berada beberapa detik yang lalu. Aku mengatur napas, mencoba tetap tenang di bawah intimidasi yang sudah menjadi makananku sehari-hari. Aku hanya memastikan Elena merasa nyaman, Bu.
Bukankah ibu ingin Elena merasa seperti di rumah sendiri? Jawabku dengan nada datar yang sopan, namun mengandung sindiran yang tajam bagi mereka yang memahami maknanya. Ibu Widya mendengus, lalu beralih membelai bahu Elena dengan gerakan yang sangat posesif. Tentu saja dia nyaman. Elena tahu persis setiap sudut rumah ini. Tidak seperti orang asing yang masuk tanpa membawa apa-apa. Sindirnya tanpa menoleh padaku. Beliau kemudian menatap Elena dengan tatapan yang sangat intens. Minumlah susunya, nak. Setelah itu tidurlah. Jangan dengarkan bisikan-bisikan yang tidak perlu. Kamu tahu betapa ibu sangat menyayangimu, bukan? Kalimat terakhir itu terdengar seperti peringatan ketimbang kasih sayang. Aku bisa melihat bahu Elena menegang di bawah sentuhan Ibu Widya. Elena hanya mengangguk kecil, wajahnya menunduk, tak berani menatap mata mertuaku maupun mataku. Ada sebuah rantai tak kasat mata yang masih mengikat lehernya ke tangan Ibu Widya. Sebuah rantai hutang budi dan rasa takut yang telah karatan dimakan waktu. Aku memutuskan untuk keluar dari kamar itu, membiarkan mereka berdua dalam drama palsu yang memuakan. Namun, aku tidak benar-benar pergi. Aku berdiri di balik pilar koridor yang gelap, menunggu hingga lampu kamar itu meredup. Rasa ingin tahuku telah berubah menjadi obsesi untuk membongkar kebenaran. Benar saja. Tak lama kemudian, aku mendengar pintu kamar terbuka sedikit. Suara bisikan tajam Ibu Widya terdengar menyelinap keluar melalui celah pintu yang tidak tertutup rapat. Ingat kesepakatan kita, Elena, desis Ibu Widya. Arumi mengundangmu ke sini, tapi jangan sampai mulutmu terbuka tentang apa yang terjadi 5 tahun lalu. Jika Baskara tahu tentang uang perusahaan yang kita gunakan untuk menutupi utang keluargamu, kita berdua akan hancur. Bersikaplah seolah kamu masih malaikat yang dia puja. Dan biarkan aku yang menangani sisanya untuk mengusir wanita tak berguna itu dari sini. Duniaku serasa berputar mendengar pengakuan langsung dari bibir wanita yang selalu bicara tentang kehormatan itu. Jadi, ini bukan hanya tentang Elena yang menjadi korban, tapi sebuah persekongkolan untuk menipu Baskara selama bertahun-tahun. Ibu Widya menggunakan sosok Elena sebagai senjata untuk menekanku, sekaligus menggunakan rahasia Elena untuk mengendalikan wanita itu. Mereka berdua terikat dalam jaring laba-laba yang mereka tenun sendiri. Aku menyandarkan tubuhku pada dinding yang dingin, merasakan kehampaan yang luar biasa. Suamiku, Baskara, hidup dalam sebuah sandiwara besar yang disutradarai oleh ibunya sendiri. Dia mencintai sebuah kebohongan, dan dia membenciku karena aku adalah kenyataan yang tidak secantik dusta tersebut. Tiba-tiba, sebuah bayangan muncul dari arah tangga. Baskara berdiri di sana, menatapku dengan tatapan bingung. Dia tampaknya baru saja kembali dari ruang kerjanya dan menemukanku bersembunyi di kegelapan koridor. Arumi, sedang apa kamu berdiri di sini? Tanyanya dengan suara rendah yang mengagetkanku. Aku menatapnya. Pria yang sangat kucintai, namun juga sangat ingin kukasihani. Haruskah aku memberitahunya sekarang? Haruskah aku menghancurkan dunianya malam ini juga? Sebelum aku sempat menjawab, terdengar suara isak tangis tertahan dari dalam kamar tamu, disusul oleh suara benda jatuh yang cukup keras. Suara itu terdengar seperti runtuhnya sebuah rahasia yang sudah terlalu lama dipendam di bawah lantai rumah yang megah ini. Baskara segera berlari melewati tubuhku, mendorong pintu kamar tamu dengan kasar, sementara aku mengekor di belakangnya dengan jantung yang berdegup kencang. Di dalam kamar, kami menemukan pemandangan yang memilukan. Gelas susu yang dibawa Ibu Widya tadi telah pecah berkeping-keping di lantai, dan Elena terduduk bersimpuh di dekat meja rias sambil menangkup wajahnya. Bahunya berguncang hebat oleh isak tangis yang tak lagi bisa ia bendung. Ibu Widya berdiri di sudut ruangan. Wajahnya kaku seperti patung yang retak. Tangannya masih teracung seolah baru saja hendak memberikan tekanan lebih jauh pada Elena. Ada apa ini? Ibu, Elena. Suara Baskara menggelegar, penuh dengan kecemasan yang selama ini ia sembunyikan di balik wajah dinginnya. Dia berlutut di samping Elena, mencoba menyentuh bahu mantan istrinya. Namun Elena justru menjauh, seolah sentuhan itu adalah bara api yang menyakitkan. Jangan, Bas. Jangan sentuh aku, rintih Elena di sela tangisnya. Dia mengangkat wajahnya yang sembab, menatap Baskara dengan tatapan yang penuh dengan rasa bersalah yang teramat dalam. Aku tidak tahan lagi.
Rumah ini, kenangan ini, semuanya terasa seperti racun yang membunuhku perlahan. Ibu Widya mencoba menyela, dengan suara yang dipaksakan tenang. Baskara, Elena hanya sedang terguncang karena kembali ke sini. Biarkan dia tenang. Arumi yang telah memancing emosinya tadi. Beliau menunjukku dengan telunjuk yang gemetar, mencoba kembali mengalihkan kesalahan padaku, kambing hitam abadi di rumah ini. Namun kali ini aku tidak tinggal diam. Aku melangkah maju, berdiri di tengah-tengah badai emosi itu. Aku mengeluarkan surat kuning dari balik bajuku dan meletakkannya di atas meja, tepat di samping pecahan gelas yang masih basah. Bukan aku yang membuatnya terguncang, Bu, tapi kebenaran yang ibu kubur di gudang selama 5 tahun ini. Kataku dengan suara yang tenang namun tajam seperti sembilu. Baskara menatap surat itu, lalu menatap ibunya, dan terakhir menatapku. Dengan tangan gemetar, dia mengambil kertas yang mulai menguning itu. Matanya bergerak cepat membaca setiap baris tulisan Elena. Setiap detik berlalu seperti keabadian yang menyiksa. Aku melihat bagaimana wajah suamiku perlahan berubah pucat, lalu mengeras, hingga pembuluh darah di keningnya nampak menonjol. Uang perusahaan? Kerugian investasi? Ibu? Suara Baskara terdengar rendah, hampir menyerupai geraman yang tertahan. Dia menoleh ke arah Ibu Widya yang kini kehilangan seluruh wibawanya. Jadi selama ini, Elena pergi bukan karena dia tidak lagi mencintaiku, tapi karena ibu memerasnya untuk menutupi hutang-hutang ibu yang tidak pernah aku ketahui? Ibu melakukannya demi martabat keluarga kita, Bas. Ibu tidak ingin kamu tahu kalau bisnis ayahmu sedang hancur. Teriak Ibu Widya, akhirnya mengakui segalanya di bawah tekanan kebenaran yang telanjang. Baskara tertawa, sebuah tawa getir yang lebih menyedihkan daripada tangisan. Dia menatap ke sekeliling kamar, menatap figura-figura kesempurnaan yang selama ini dia jaga di kepalanya. Lalu bantingannya jatuh pada Elena yang masih bersimpuh. Dan kamu? Kenapa kamu diam saja, Elena? Kenapa kamu membiarkan aku membencimu? Membiarkan aku hidup dalam bayang-bayang kegagalan, sementara pelakunya ada di depanku setiap hari? Elena hanya bisa menggeleng lemah, suaranya hilang ditelan duka. Sementara itu aku berdiri di sana, merasakan kemenangan yang terasa begitu tawar. Kebenaran telah terungkap, namun luka yang diciptakannya nampaknya terlalu dalam untuk disembuhkan. Aku melihat suamiku hancur di depan mataku sendiri, menyadari bahwa seluruh fondasi hidupnya dibangun di atas tumpukan dusta yang busuk. Malam itu, di kamar tamu yang megah namun terasa seperti penjara, kami semua menyadari bahwa tidak ada lagi jalan untuk kembali. Cahaya lampu kristal di atas kami terasa menyilaukan dan menyakitkan, menelanjangi setiap luka dan dosa yang selama ini tertutup rapi. Baskara perlahan berdiri, meninggalkan surat itu di lantai, dan berjalan keluar tanpa menoleh sedikit pun, meninggalkan kami dalam keheningan yang jauh lebih menakutkan daripada pertengkaran manapun. Langkah kakinya yang berat bergema di lorong, setiap dentumannya seolah meruntuhkan sisa-sisa keangkuhan yang selama ini menyangga atap rumah ini. Aku terpaku di tempatku berdiri, menatap punggung suamiku yang menjauh, menyadari bahwa meski kebenaran telah kumenangkan, tak ada sesuatu yang ikut mati di dalam sana. Puas kamu sekarang, Arumi. Suara Ibu Widya memecah kesunyian, tajam dan beracun. Beliau berdiri tegak di tengah kekacauan, meski wajahnya pucat pasi. Kamu telah menghancurkan satu-satunya hal yang membuat anakku bangga pada ibunya. Kamu telah merobek harga diri keluarga ini hanya untuk memuaskan rasa sakit hatimu yang dangkal. Aku menoleh, menatap wanita yang selama ini menjadi momok di hidupku. Anehnya, aku tidak lagi merasa takut. Rasa hormatku telah habis, menguap bersama debu-debu di gudang belakang. Bukan aku yang menghancurkannya, Bu. Ibu sendiri yang menanam bom itu 5 tahun lalu. Aku hanya menyalakan lampu agar Baskara bisa melihat ledakannya sebelum dia ikut hancur di dalamnya. Jawabku dengan nada yang sangat tenang. Sebuah ketenangan yang tampak mengejutkan bagi diriku sendiri. Elena masih terisak di lantai. Tampak seperti reruntuhan patung porselen yang tak lagi berharga. Di hadapan kenyataan ini, pesona menantu sempurna itu sirna sama sekali. Dia hanyalah manusia biasa yang takut dan lemah, yang pernah dipaksa menjadi tameng bagi dosa orang lain. Aku merasa iba, namun rasa ibaku tidak cukup besar untuk menghapus tahun-tahun kesepian yang kuhabiskan di bawah bayang-bayangnya. Tiba-tiba,
Suara kaca pecah terdengar dari ruang tengah. Kami semua tersentak dan berlari keluar. Di sana, Baskara berdiri di depan lemari pajangan. Figura perak yang berisi foto pernikahannya dengan Elena telah terjatuh ke lantai. Kacanya hancur ke keping-keping, menembus wajah-wajah bahagia yang ada di dalam kertas tersebut. "Bas, apa yang kamu lakukan?" jerit Ibu Widya, mencoba mendekat namun terhenti oleh tatapan Baskara yang begitu dingin. Dingin yang sanggup membekukan aliran darah. "Semua ini palsu," bisik Baskara, suaranya parau dan penuh luka. Dia memungut robekan foto itu, menatapnya sejenak, lalu meremasnya hingga menjadi gumpalan kecil yang tak berbentuk. Rumah ini, pujian ibu pada Elena, kebencian ibu pada Arumi, semuanya adalah alat untuk menutupi hutang ibu. Ibu mengorbankan kebahagiaanku hanya agar ibu tetap bisa pamer di depan teman-teman sosialita ibu. Ibu melakukan itu agar perusahaan ayahmu tidak disita, Bas. Ibu menyelamatkan masa depanmu. Ibu Widya mencoba membela diri, namun suaranya terdengar melengking dan putus asa. "Ibu tidak menyelamatkan masa depanku. Ibu membunuh jiwaku," sahut Baskara dengan getir. Dia menoleh ke arah Elena yang berdiri di ambang pintu kamar tamu, lalu beralih menatapku yang berdiri di kejauhan. Dan aku adalah pria paling bodoh karena membiarkan wanita yang tulus mencintaiku disiksa oleh kenangan tentang wanita yang sebenarnya melarikan diri dariku. Baskara melangkah mendekatiku. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, aku melihat ada pengakuan di matanya. Namun pengakuan itu datang bersamaan dengan beban rasa bersalah yang begitu besar. Hingga aku merasa dia tidak akan sanggup memelukku tanpa merasa hancur. Dia meraih tanganku. Jemarinya terasa sedingin es. Namun genggamannya begitu erat. Seolah-olah aku adalah satu-satunya dahan di tengah banjir bandang. Di sisi lain, Ibu Widya mulai histeris. Menyalahkan Elena, menyalahkanku, dan meratapi nasibnya sendiri. Keanggunannya telah tanggal sepenuhnya. Menyisakan seorang wanita tua yang ketakutan akan kehilangan segala kemewahan yang ia bangun di atas penderitaan orang lain. Suasana ruang tengah itu menjadi panggung bagi emosi yang meledak-ledak, di mana setiap orang dipaksa menelan pil pahit dari perbuatannya sendiri. Baskara menarikku pergi dari sana, membawaku ke balkon lantai atas, meninggalkan dua wanita masa lalunya yang sedang tenggelam dalam penyesalan masing-masing di bawah cahaya lampu yang mulai meredup. Udara malam yang lembab menyapa wajahku, membawa aroma tanah dan sisa hujan yang entah kapan turunnya. Di sini, di tempat yang jauh dari jangkauan histeria Ibu Widya, kesunyian mendadak menjadi sangat bising oleh suara napas kami yang memburu. Baskara melepaskan genggamannya perlahan, lalu menumpukan kedua tangannya pada pagar balkon. Bahunya yang lebar nampak merosot, seolah seluruh kekuatan yang selama ini ia banggakan telah luruh bersama hancurnya figura di lantai bawah. Aku berdiri di sampingnya, menjaga jarak 1 jengkal, membiarkan angin malam menyisir rambutku yang berantakan. "Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal, Arumi?" Suaranya pecah, tersangkut di tenggorokan yang syarat akan penyesalan. Dia tidak menatapku. Matanya terpaku pada lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di kejauhan, yang tampak seperti permata tak berharga dari ketinggian ini. Aku menarik napas panjang, merasakan sesak yang masih bersarang di dada. "Karena aku ingin kamu melihatnya sendiri, Mas." Jika aku yang bicara, kamu hanya akan menganggapnya sebagai racun cemburu seorang istri yang tidak percaya diri. Kamu butuh melihat retakan itu dari tangan yang membangunnya, bukan dariku. Baskara terdiam cukup lama. Keheningan di antara kami terasa begitu berat. Seolah-olah setiap kata yang akan terucap memiliki resiko untuk meruntuhkan sisa-sisa hubungan kami. "Aku merasa menjadi pria yang paling menjijikkan malam ini," bisiknya kemudian. "Bertahun-tahun aku mendiamkanmu, membiarkan ibu merendahkanmu, hanya karena aku memuja bayangan yang sebenarnya adalah pelarian. Aku telah menyakitimu dengan cara yang paling pengecut, Arumi." Aku menatap profil wajahnya dari samping. Ada rasa perih yang menjalar saat melihat air mata mengalir di pipi suamiku yang biasanya keras seperti batu. Ini adalah momen yang selama ini aku impikan. Momen di mana dia mengakui kesalahannya dan melihat keberadaanku. Namun mengapa rasanya tidak semanis yang kubayangkan? Mengapa hatiku tetap terasa hampa,
meski kemenangan sudah di depan mata. Lalu sekarang apa, Mas? Tanyaku lirih. Kebenaran sudah telanjang. Elena ada di bawah, dan ibumu sedang meratapi harga dirinya yang hancur. Apa yang akan kamu lakukan dengan sisa hidup kita? Baskara menoleh, menatapku dengan mata yang kemerahan. Dia meraih jemariku lagi, kali ini dengan gerakan yang lebih lembut. Seolah aku adalah porselen yang sangat mudah retak. Aku akan membawa ibu pergi dari sini. Aku akan memindahkan beliau ke rumah kecil di kota kelahirannya. Aku tidak bisa lagi tinggal di bawah atap yang sama dengan semua kebohongan ini. Dan Elena, aku akan memintanya pergi selamanya dari hidup kita. Aku tertegun. Itu adalah pilihan yang berani. Pilihan yang selama ini kutunggu. Namun ada sesuatu yang mengganjal di hatiku. Aku melihat ke dalam rumah melalui pintu kaca balkon. Melihat Ibu Widya yang kini tertuduk lemah di sofa. Tampak begitu rapuh dan tua tanpa topeng keangkuhannya. Di sana juga ada Elena, wanita yang pernah sangat kucemburui, kini tampak seperti burung yang kehilangan arah terbangnya. Apakah itu akan memperbaiki segalanya, Mas? Tanyaku lagi. Kali ini dengan air mata yang mulai menitik. Apakah dengan mengusir mereka, cinta yang selama ini hilang bisa kembali utuh? Apakah kamu bisa menatapku tanpa melihat bayangan Elena atau rasa bersalah terhadap ibumu? Baskara tidak menjawab. Dia hanya menarikku ke dalam pelukannya, mendekapku dengan sangat erat seolah-olah takut aku akan menguap menjadi udara. Aku menyandarkan kepalaku di dadanya, mendengar detak jantungnya yang tidak beraturan. Di dalam pelukan itu, aku tidak merasa hangat. Aku justru merasa kedinginan. Aku menyadari bahwa, meski badai telah berlalu, rumah kami telah kehilangan fondasinya. Malam semakin larut. Dan di bawah rembulan yang tertutup awan, aku menyadari bahwa pilihan Baskara mungkin adalah awal dari sebuah akhir yang lebih sunyi. Pagi yang datang kemudian tidak membawa kesegaran, melainkan sisa-sisa kehancuran yang tampak jelas di bawah cahaya matahari yang jujur. Aroma kopi yang biasanya memenuhi rumah, kini berganti dengan bau debu dan kelembapan yang menyesakan. Di ruang tengah, pecahan kaca figura semalam masih berserakan, memantulkan cahaya mentari seperti ribuan mata yang menuntut pertanggungjawaban. Ibu Widya duduk di meja makan, namun beliau tidak lagi duduk dengan punggung tegak yang sombong. Bahunya merosot, dan tangannya yang biasanya dihiasi cincin-cincin mahal, kini tampak gemetar saat memegang cangkir kosong. Di hadapannya, Elena berdiri dengan koper kecil di samping kakinya. Sang idola itu kini nampak seperti manusia biasa yang babak belur oleh kenyataan. Topeng kesempurnaannya telah hancur sepenuhnya. Ibu, aku harus pergi. Suara Elena terdengar serak, hampir tidak lebih keras dari bisikan angin. Terima kasih telah menjadikanku malaikat selama 5 tahun ini. Meski ibu tahu betul sayapku sudah lama patah karena perbuatan ibu sendiri. Aku tidak bisa lagi menjadi alat untuk menyiksa Arumi. Ibu Widya tidak menjawab. Beliau hanya menatap lurus ke arah dinding, tempat di mana dulu foto Elena digantung dengan penuh kebanggaan. Ada kehampaan yang mengerikan di mata mertuaku. Kehampaan dari seseorang yang seluruh dunianya dibangun di atas panggung sandiwara, dan kini tirainya telah tertutup secara paksa. Beliau kehilangan menantu kesayangannya, kehilangan kendali atas anaknya, dan yang paling menyakitkan, beliau kehilangan dirinya sendiri. Baskara turun dari tangga dengan langkah yang mantap namun dingin. Dia tidak menatap Elena, tidak juga menatap ibunya. Matanya tertuju padaku yang sedang berdiri di ambang pintu dapur. Mobil sudah siap, Elena. Sopir akan mengantarmu ke stasiun, ucapnya tanpa nada, seolah sedang berbicara pada orang asing yang tersesat di rumah kami. Elena menoleh ke arahku untuk terakhir kalinya. Ada sebuah tatapan yang sulit kuartikan. Mungkin permintaan maaf, mungkin juga rasa iri karena aku masih bertahan di sini. Tanpa kata-kata, dia melangkah keluar, meninggalkan rumah yang selama ini memuja namanya dengan cara yang paling menyakitkan. Saat pintu depan tertutup, aku merasa sebuah beban besar terangkat dari atap rumah ini. Namun entah mengapa, kekosongan yang ditinggalkannya terasa lebih berat untuk dipikul. Dan ibu, Baskara beralih menatap Ibu Widya. Suaranya kini terdengar seperti hakim yang membacakan vonis. Barang-barang ibu sudah mulai dikemas. Besok, aku sendiri yang akan mengantar ibu ke rumah masa kecil ibu di desa.
Aku sudah melunasi semua sisa hutang yang ibu buat atas nama Elena. Tapi sebagai gantinya, ibu harus menjauh dari kehidupan kami. Aku tidak bisa membiarkan Arumi terluka lagi oleh ambisi ibu. Tangisan Ibu Widya pecah seketika. Bukan tangisan anggun yang biasa beliau tunjukkan untuk menarik simpati, melainkan raungan keputusasaan. Beliau memohon, berlutut di lantai yang dingin, mencoba meraih ujung celana Baskara. Namun suamiku tetap bergeming. Wajahnya sekeras karang yang dihantam ombak. Dia telah melihat kebenaran. Dan kebenaran itu telah membunuh rasa hormatnya sebagai seorang anak. Aku berdiri membeku, menyaksikan kehancuran seorang wanita yang dulu begitu berkuasa. Aku yang dulu sangat menginginkan momen ini, kini justru merasa mual. Apakah ini yang dinamakan balas dendam? Mengapa melihat musuhku sujud di kaki suaminya sendiri tidak membuatku merasa lebih mulia? Aku merasa seolah-olah aku baru saja membakar seluruh hutan, hanya untuk membunuh seekor ular yang menggigitku. Malam harinya, rumah itu menjadi sangat senyap. Ibu Widya sudah mengurung diri di kamarnya. Sementara Baskara duduk sendirian di teras, menatap kegelapan. Aku mendekatinya, mencoba memberikan kehangatan yang tersisa di dalam hatiku yang juga mulai mendingin. Aku menyentuh pundaknya, namun dia tidak bereaksi sama sekali. Seolah-olah jiwanya telah ikut pergi bersama koper-koper yang dibawa Elena pagi tadi. Di tengah kesunyian yang mencekam itu, aku mulai menyadari bahwa meski musuh-musuhku telah pergi, aku tetap tidak memenangkan apapun selain sebuah rumah besar yang kini terasa seperti makam bagi cinta kami. Baskara masih bergeming di kursi teras, punggungnya yang tegap kini nampak rapuh, seolah beban kenyataan semalam telah meretakkan tulang-tulangnya. Aku berdiri di belakangnya, menatap bayangannya yang memanjang di bawah lampu taman yang temaram, merasa seperti orang asing yang mencoba masuk ke dalam sebuah ruang duka yang sangat pribadi. "Mas," bisikku, mencoba memecah keheningan yang kian membeku. "Udara malam tidak baik untukmu. Masuklah, aku sudah menyiapkan teh hangat di meja." Baskara menoleh perlahan, matanya nampak sangat lelah, bukan hanya karena kurang tidur, tapi karena seluruh keyakinan yang ia pegang selama bertahun-tahun telah runtuh dalam semalam. "Arumi," suaranya parau, "bagaimana bisa kau tetap berdiri di sampingku setelah semua kehinaan yang kau terima di bawah atap ini? Bagaimana bisa kau tetap peduli padaku saat aku sendiri pun merasa jijik pada diriku sendiri?" Aku melangkah maju, duduk di kursi di sebelahnya, membiarkan jemariku menyentuh punggung tangannya yang dingin. "Karena aku mencintaimu, Mas. Bukan bayanganmu, bukan hartamu, tapi dirimu yang dulu kutemui di bawah rintik hujan. Meski cinta itu kini terasa seperti porselen yang pecah, dan coba kurekatkan kembali dengan sisa-sisa tenaga yang kupunya." Baskara menarik napas panjang. Sebuah tarikan napas yang terdengar seperti luka yang terbuka kembali. "Aku telah membuat pilihan, Arumi. Tadi aku sudah bicara dengan pengacara. Sebagian aset rumah ini akan kujual untuk memastikan ibu hidup layak di masa tuanya tanpa harus berhutang lagi. Dan sisanya," dia menggantung kalimatnya, menatapku dengan tatapan yang sulit kuartikan. "Sisanya, aku ingin kita pergi dari sini. Mencari tempat baru di mana tidak ada hantu Elena, tidak ada bayangan ibu, dan tidak ada sisa-sisa rasa sakit ini." Aku tertegun. Sebuah awal baru di tempat yang asing terdengar seperti sebuah janji manis, namun hatiku berbisik lain. Tempat baru mungkin bisa menghilangkan debu masa lalu, tapi mampukah ia menyembuhkan retakan di dalam jiwa kami? Aku melihat ke dalam rumah, ke arah koridor yang kini gelap. Di sana, di salah satu pintu, Ibu Widya sedang meratapi nasibnya yang malang. Di sana pula, jejak kaki Elena seolah masih tertinggal di atas permadani. "Apakah tempat baru bisa membuatmu benar-benar melihatku, Mas, tanpa merasa bersalah?" tanyaku. Air mata mulai menggenang di sudut mataku. "Atau justru di sana kita hanya akan menjadi dua orang asing yang saling memandang dengan penuh penyesalan?" Baskara tidak menjawab. Dia hanya meraih tanganku dan menciumnya lama sekali. Sebuah ciuman yang terasa seperti sebuah permohonan maaf yang tak kunjung selesai. Namun, di saat yang sama, aku merasakan sebuah jarak yang tak kasat mata mulai membentang di antara kami. Kesadarannya akan dosanya padaku
justru menjadi tembok baru yang menghalanginya untuk mencintaiku secara utuh. Dia terlalu malu untuk menatap mataku, dan aku terlalu lelah untuk terus menjadi cermin bagi kesalahannya. Malam itu, kami tidur di ranjang yang sama, namun rasanya seperti berada di dua benua yang berbeda. Pilihan Baskara untuk memulai hidup baru terasa seperti sebuah upaya paksa untuk menyelamatkan kapal yang sudah bocor terlalu parah. Aku memejamkan mata, mencoba mencari kedamaian dalam doa. Namun yang kudengar hanyalah detak jam dinding, yang seolah menghitung mundur sisa-sisa kebersamaan kami yang kian rapuh. Hingga fajar menyingsing, membawaku pada sebuah kenyataan baru, bahwa melepaskan kadang jauh lebih sulit daripada bertahan dalam rasa sakit. Pagi itu, rumah kami dipenuhi dengan kardus-kardus coklat yang terbuka lebar, seperti mulut-mulut haus yang siap menelan seluruh sejarah hidupku. Aku berjalan menyusuri koridor, menyentuh dinding-dinding yang pernah merekam isak tangisku dalam sunyi. Setiap sudut rumah ini memiliki cerita tentang bagaimana aku mencoba menjadi sempurna, namun tetap berakhir sebagai yang tak diinginkan. Baskara tampak sibuk mengatur para pekerja yang membawa koper-koper besar milik ibunya ke dalam mobil. Sementara itu, Ibu Widya berdiri di depan pintu dengan wajah yang layu. Matanya yang dulu berkilat penuh perintah, kini hanya menatap kosong ke arah aspal jalanan. Beliau tidak lagi menghinaku, tidak lagi mencaciku. Kebisuannya terasa lebih mencekam daripada makiannya dulu. Itu adalah jenis kehancuran yang mutlak, di mana jiwa seseorang telah menyerah pada nasib yang ia ciptakan sendiri. Ibu harus pergi sekarang, Mas. Bisikku saat berdiri di belakang Baskara. Suamiku berbalik, menatapku dengan tatapan yang syarat akan beban. Dia mendekati ibunya, memberikan sebuah pelukan singkat yang hambar. Sebuah formalitas perpisahan antara seorang anak yang terluka dan seorang ibu yang berdosa. Saat mobil yang membawa Ibu Widya perlahan meninggalkan halaman, Baskara tidak melambai. Dia hanya berdiri mematung sampai debu jalanan kembali tenang. Seolah dia baru saja menguburkan sebagian dari masa lalunya di bawah kerikil halaman kami. Sudah selesai, Arumi. Hanya tinggal kita berdua. Ucap Baskara sambil menoleh padaku. Dia mencoba tersenyum, namun senyum itu tampak begitu menyakitkan di wajahnya. Seperti luka yang dipaksa tertutup sebelum kering. Aku membalas tatapannya, namun hatiku justru terasa bergetar hebat. Aku melihat tangannya yang gemetar saat mencoba meraih jemariku. Baskara kini berusaha keras untuk menjadi suami yang penyayang. Berusaha menebus tahun-tahun pengabaiannya dengan perhatian yang berlebihan. Namun, setiap kali dia menyentuhku, aku bisa merasakan ada getaran rasa bersalah yang begitu kuat merambat dari kulitnya. Dia mencintaiku sekarang karena dia merasa berhutang budi atas kesabaranku. Bukan karena hatinya benar-benar telah bebas dari bayang-bayang Elena. Mas, kataku dengan suara yang tertahan di kerongkongan. Apakah kamu benar-benar yakin kita bisa memulai semuanya dari nol? Di rumah baru nanti, apakah kamu tidak akan melihat wajah ibumu atau bayangan Elena di setiap sudut ruangan? Baskara terdiam. Genggamannya pada tanganku mengendur. Dia menunduk, tak mampu memberikan jawaban yang meyakinkan. Diamnya adalah konfirmasi yang paling jujur. Kami sedang berusaha membangun sebuah istana di atas tanah yang pasti basah oleh air mata dan pengkhianatan. Aku menyadari bahwa meski musuh-musuhku telah disingkirkan, aku masih harus bertarung dengan satu musuh yang paling sulit dikalahkan. Rasa kasihan yang merusak cinta kami. Aku melangkah menuju kamar utama, tempat di mana aku pernah menghabiskan ribuan malam dengan doa agar Baskara mencintaiku. Kini, saat dia berusaha melakukannya, aku justru merasa sesak. Aku mulai memasukkan pakaian-pakaianku ke dalam koper. Bukan untuk pindah ke rumah baru bersamanya, melainkan untuk sebuah tujuan yang belum pernah kubayangkan sebelumnya. Aku menyadari bahwa selama aku tetap bersamanya, dia akan selalu diingatkan akan dosa-dosanya, dan aku akan selalu diingatkan akan rasa sakitku. Pilihan terakhir yang kupunya kini terbentang di depanku. Sebuah jalan sunyi yang menuntut keberanian untuk berjalan sendirian. Aku menarik napas panjang, menatap pantulan diriku di cermin yang kini tampak lebih tegas, namun sangat rapuh. Aku harus memutuskan apakah aku akan terus menjadi perawat bagi luka suamiku atau mulai menyembuhkan lukaku sendiri di tempat yang tak terjangkau oleh sejarah rumah ini.
Malam itu, saat Baskara terlelap karena kekelelahan emosional, aku duduk di samping tempat tidur, memandangi wajahnya untuk terakhir kalinya dengan penuh perasaan yang remuk redam. Dalam tidurnya, dia tampak seperti pria yang pernah sangat kucintai, tenang dan tanpa beban. Namun aku tahu bahwa di balik kelopak mata yang tertutup itu, ada penyesalan yang akan menghantuinya setiap kali dia terbangun dan melihat wajahku. Aku adalah pengingat hidup bagi kegagalannya sebagai seorang pria, seorang anak, dan seorang suami. Aku berdiri dengan kaki yang terasa berat, seperti berjalan di dalam air yang pekat. Aku tidak membawa banyak barang. Hanya satu koper kecil berisi pakaian dan buku catatan yang menjadi saksi bisu setiap tetes air mata yang jatuh selama 5 tahun ini. Aku meninggalkan perhiasan-perhiasan pemberiannya, termasuk kalung air mata yang ia berikan karena sisa-sisa bayangan Elena. Benda-benda itu tidak lagi memiliki jiwa bagiku. Mereka hanyalah beban yang akan membuat langkahku tertatih. Aku melangkah keluar dari kamar, menyusuri lantai marmer yang kini terasa sangat dingin. Lampu-lampu kristal yang dulu sangat kubanggakan kini nampak seperti deretan air mata yang membeku. Di ruang tengah, aku berhenti sejenak di depan lemari kaca yang kini kosong. Tidak ada lagi foto Elena. Tidak ada lagi senyum palsu Ibu Widya. Semuanya sudah bersih. Namun rumah ini tetap tidak terasa seperti rumah. Ia telah kehilangan detak jantungnya sejak kebenaran merobek dinding-dindingnya. Maafkan aku, Baskara, bisikku pada udara kosong. Aku menyadari bahwa pengampunan paling tulus adalah dengan membiarkannya bebas dari rasa bersalah yang terus ia rasakan setiap kali menatapku. Jika aku tetap tinggal, kami hanya akan menjadi dua raga yang saling menyakiti dengan cara mencoba terlalu keras untuk saling mencintai. Cinta kami telah terlanjur menjadi luka yang terinfeksi, dan satu-satunya cara untuk sembuh adalah dengan membiarkannya mengering dalam kesunyian yang berbeda. Aku meletakkan surat cerai yang sudah kutandatangani di atas meja makan, tepat di bawah sorot lampu yang redup. Di sampingnya, aku meletakkan kunci rumah yang berat itu. Saat logam kunci itu menyentuh permukaan kayu, bunyinya terdengar seperti lonceng kematian bagi pernikahan kami. Aku merasa seolah-olah sebagian dari diriku ikut tertinggal di atas meja itu, menjadi serpihan masa lalu yang tak akan pernah bisa disatukan kembali. Aku membuka pintu depan perlahan, agar suaranya tidak membangunkan Baskara yang sedang mencari kedamaian dalam mimpinya. Udara dini hari yang tajam langsung menusuk pori-poriku, memberikan sensasi dingin yang menyegarkan sekaligus menyakitkan. Aku tidak menoleh ke belakang. Aku tahu, jika aku menoleh sekali saja, aku mungkin akan lari kembali ke dalam dan tenggelam lagi dalam siklus penderitaan yang manis itu. Langkahku bergema di trotoar sepi, menjauh dari pagar tinggi yang selama ini menjadi penjara bagi hatiku. Langkahku bergema di trotoar sepi, menjauh dari pagar tinggi yang selama ini menjadi penjara bagi hatiku. Aku berjalan menuju jalan raya, di mana lampu-lampu jalan nampak seperti deretan lilin yang mengantar kepergianku. Hatiku terasa hampa, sebuah ruang kosong yang luas, setelah bertahun-tahun penuh dengan sesak. Aku telah memenangkan balas dendamku. Aku telah mengungkap semua kebohongan. Namun kemenangan itu meninggalkanku sendirian, di bawah langit yang tak lagi berbintang. Aku terus melangkah, membiarkan angin menyapu sisa-sisa aroma rumah itu dari pakaianku. Mencari sebuah tempat di mana namaku bukan lagi sekadar nama di belakang bayangan orang lain. Setiap langkah menjauh terasa seperti menarik benang yang masih tertanam di jantungku. Perih, namun harus kulakukan sebelum luka itu bernanah selamanya. Aku sampai di sebuah halte tua di ujung komplek, duduk sendirian, menunggu fajar yang akan membawaku pergi ke kota kelahiranku. Tempat di mana ibuku dulu pernah bilang bahwa harga diri seorang wanita tidak diukur dari seberapa kuat ia bertahan dalam derita. Pagi mulai menyemburat. Warna jingga yang tipis membelah langit yang kelabu. Aku melihat sebuah taksi mendekat dari kejauhan. Lampunya yang kuning nampak seperti dua mata yang menatapku dengan iba. Saat aku hendak masuk ke dalam mobil, ponsel di dalam saku dasterku bergetar hebat. Nama Baskara muncul di layar, berkali-kali.
sebuah panggilan yang penuh dengan kepanikan, dan mungkin kesadaran yang terlambat. Aku menatap layar itu dengan mata yang basah. Aku bisa membayangkan dia terbangun, meraba sisi ranjang yang dingin, lalu menemukan surat dan kunci itu di meja makan. Aku melihat sebuah taksi mendekat dari kejauhan. Lampunya yang kuning nampak seperti dua mata yang menatapku dengan iba. Saat aku hendak masuk ke dalam mobil, ponsel di dalam saku dasterku bergetar hebat. Nama Baskara muncul di layar, berkali-kali. Sebuah panggilan yang penuh dengan kepanikan, dan mungkin kesadaran yang terlambat. Aku menatap layar itu dengan mata yang basah. Aku bisa membayangkan dia terbangun, meraba sisi ranjang yang dingin, lalu menemukan surat dan kunci itu di meja makan. Aku bisa membayangkan dia berlari ke seluruh penjuru rumah, memanggil namaku dengan suara yang mungkin pecah karena ketakutan. Namun, aku tidak menekan tombol hijau. Aku membiarkan getaran itu berhenti sendiri, lalu aku mematikan daya perangkat itu sepenuhnya. Hubungan ini tidak bisa diselesaikan dengan kata-kata lagi, karena sebuah kalimat sudah habis terbakar dalam konfrontasi semalam. "Mau kemana, Mbak?" tanya sopir taksi itu dengan suara parau khas orang baru bangun tidur. "Ke stasiun, Pak. Sejauh mungkin dari sini," jawabku lirih, menyandarkan kepala pada kaca jendela yang berembun. Sepanjang perjalanan, aku melihat rumah-rumah yang masih tertutup rapat, pohon-pohon yang berdiri diam, dan orang-orang yang memulai hari mereka dengan harapan baru. Sedangkan aku sedang menutup buku yang paling berdarah dalam hidupku. Aku menyadari bahwa perpisahan ini adalah bentuk balas dendam terakhirku. Bukan untuk menyakitinya, tapi untuk membuatnya merasakan kehampaan yang selama ini aku rasakan setiap hari. Sesampainya di stasiun, aku membeli tiket satu arah. Di peron yang ramai oleh orang-orang yang terburu-buru, aku merasa seperti hantu yang tidak terlihat. Aku melihat bayanganku di kaca kereta yang baru saja datang. Seorang wanita dengan mata yang lelah, namun memiliki binar keberanian yang baru saja tumbuh. Aku telah melepaskan segalanya, harta, status sebagai istri seorang Baskara, dan rumah mewah yang selama ini menjadi lambang keberhasilanku di mata dunia. Ternyata, melepaskan segalanya adalah satu-satunya cara untuk menemukan diriku kembali. Saat kereta mulai bergerak perlahan, meninggalkan kota yang telah mencuri 5 tahun masa mudaku, aku memejamkan mata. Aku membiarkan setiap kenangan tentang Ibu Widya, Elena, dan Baskara terbang bersama debu-debu rel kereta api. Aku tidak lagi membenci mereka. Kebencian adalah ikatan, dan aku tidak ingin lagi terikat pada apapun yang berkaitan dengan rumah itu. Namun di balik kelegaan itu, ada rasa sakit yang puitis. Sebuah set ending yang memang harus terjadi agar aku tidak mati sebagai seorang pelayan bagi ego orang lain. Kereta melaju semakin cepat, menembus kabut pagi yang perlahan memudar, membawa raga dan jiwaku menuju sebuah ketidakpastian yang jauh lebih indah daripada kepastian yang penuh dengan air mata. Di belakangku, di kota yang kian mengecil, rumah besar itu berdiri seperti monumen yang kehilangan pemujanya. Bulan-bulan berlalu tanpa ampun, dan kabar yang kudengar melalui angin yang berhembus, juga dari segelintir kenalan lama, mengisahkan bahwa keheningan di rumah itu kini telah menjadi penghuni tetap yang tak bisa diusir. Baskara kabarnya tidak pernah benar-benar menempati rumah baru yang ia rencanakan. Dia tetap tinggal di sana, di tengah ruangan yang kini kosong dari suara Ibu Widya dan aroma parfum Elena. Dia hidup di antara dinding-dinding yang masih menyimpan gema langkah kakiku, di antara meja-meja yang tak lagi menyuguhkan hidangan hangat dariku. Kehadiranku yang dulu ia anggap sebagai bayangan, kini justru menjadi satu-satunya hal yang ia cari di setiap sudut ruangan yang gelap. Ternyata, kehilangan seseorang yang selalu ada jauh lebih menyakitkan daripada merindukan seseorang yang sudah lama pergi. Ibu Widya, di rumah kecilnya di desa, kini benar-benar harus berhadapan dengan kenyataan yang dulu sangat ia hindari. Tanpa pelayan, tanpa kemewahan, dan yang paling menyakitkan, tanpa pengakuan dari siapapun. Beliau menghabiskan hari-harinya menatap jalanan, berharap ada mobil mewah anaknya yang datang menjemput. Namun yang datang hanyalah kiriman uang bulanan yang kaku, tanpa surat, tanpa rindu. Beliau akhirnya sadar
bahwa standar kesempurnaan yang ia ciptakan hanyalah penjara yang kini mengurung dirinya sendiri dalam kesepian yang mutlak. Aku sendiri, di sebuah kota kecil yang jauh, mulai membangun hidup dari puing-puing rasa percaya diri. Aku bekerja di sebuah perpustakaan kuno, dikelilingi oleh buku-buku yang tidak pernah membandingkanku dengan siapapun. Di sini, aku bukan lagi istri kedua atau pengganti Elena. Aku hanya Arumi, seorang wanita yang gemar menyesap teh di sore hari sambil menatap langit tanpa merasa perlu meminta izin pada siapapun untuk bernafas. Namun tidak ada hari yang terlewati tanpa rasa perih yang samar. Kadang saat melihat sepasang suami istri berjalan bergandengan di pasar, hatiku masih mencelos. Luka itu memang sudah mengering, namun bekasnya masih ada di sana, seperti guratan pada batang pohon yang pernah disayat pisau. Aku menyadari bahwa meski aku telah menang secara moral, ada harga yang sangat mahal yang harus kubayar, yaitu kehilangan kemampuanku untuk mencintai dengan cara yang sama lagi. Aku sering duduk di depan jendela saat hujan turun, melihat rintik air yang membasahi kaca. Teringat bagaimana Baskara dulu memelukku di bawah langit yang sama. Ada kerinduan yang sungsang, merindukan sosok yang sebenarnya telah menghancurkanku. Itu adalah ironi cinta yang tulus. Ia tidak bisa mati sepenuhnya hanya karena disakiti. Ia hanya berubah menjadi hantu yang sesekali datang untuk sekadar menyapa, lalu pergi lagi membawa sisa-sisa sesak. Kehidupan berjalan terus, menyeretku menjauh dari sejarah rumah itu. Namun hatiku tetap menjadi saksi bahwa kebenaran yang terungkap terlambat hanyalah sebuah obat yang diberikan pada tubuh yang sudah terlanjur mati. Di sela-sela rutinitasku di perpustakaan, aku sering menuliskan kata-kata yang dulu tak sempat terucap. Sebuah surat panjang yang tak akan pernah kukirimkan kepada siapapun, kecuali kepada diriku sendiri di masa lalu. Aku menulis tentang bagaimana rasanya menjadi rumah bagi orang yang lebih memilih tinggal di dalam kenangan yang retak. Suatu sore, seorang pria paruh baya datang ke perpustakaan, membawakan sebuah paket kecil dengan perangko dari kota yang kuabaikan. Namaku tertulis di sana dengan tulisan tangan yang sangat kukenal. Tulisan tangan Baskara yang kini tampak lebih kasar dan tidak stabil. Aku menatap paket itu selama berjam-jam, membiarkannya tergeletak di atas meja kayu yang berbau apek, seolah benda itu adalah bom waktu yang siap meledakkan ketenangan yang sudah susah payah kubangun selama hampir 1 tahun ini. Dengan jari-jari yang gemetar, akhirnya aku membukanya. Di dalamnya bukan permintaan untuk kembali, bukan pula janji-janji manis yang hambar. Isinya hanya sebuah buku catatan tua dan sebuah kunci kecil yang dulu kugantung di leherku. Kunci lemari pribadi di rumah itu. Ada secari kertas terselip di antaranya. Arumi, aku telah menjual rumah itu. Aku tidak bisa lagi bernafas di sana tanpa merasa tercekik oleh bayanganmu yang kusiakan. Uang penjualannya telah kubagi 2, sebagian untuk ibu di desa, dan sisanya kutabung atas namamu. Kamu tidak perlu menjawab ini. Cukup ketahui bahwa kini aku hidup di sebuah apartemen kecil dekat kantor, mencoba belajar bagaimana caranya hidup tanpa membandingkan orang lain dengan masa lalu. Aku tidak meminta maaf lagi, karena aku tahu maafku tidak akan cukup untuk mengembalikan waktu yang kucuri darimu. Aku terisak di antara rak-rak buku yang tinggi, membiarkan air mata membasahi kertas itu. Bukan karena aku ingin kembali padanya, tapi karena aku menyadari bahwa penderitaanku akhirnya diakui sepenuhnya. Ada sebuah beban yang mendadak luruh dari pundakku. Pengakuan Baskara adalah kunci terakhir yang kubutuhkan untuk benar-benar menutupi pintu masa lalu. Dia akhirnya melepaskan rumah itu, makam bagi cinta kami. Dan itu artinya dia juga telah melepaskanku. Malam itu, aku pergi ke tepi sungai yang mengalir di pinggiran kota. Aku membawa kunci kecil itu dan surat dari Baskara. Di bawah sinar rembulan yang jernih, aku menatap aliran air yang tenang namun kuat. Aku tidak lagi merasa sebagai korban. Aku tidak lagi merasa sebagai bayangan. Aku adalah arus itu sendiri, yang harus terus mengalir meski harus melewati bebatuan tajam yang melukai. Terima kasih untuk segalanya, Mas, bisikku pelan. Tapi aku lebih mencintai diriku yang sekarang daripada diriku yang dulu menunggumu di meja makan. Aku melemparkan kunci dan surat itu ke dalam sungai. Aku melihatnya tenggelam, ditelan oleh kegelapan air, terbawa arus menuju muara yang jauh. Ada kelegaan yang luar biasa merayapi hatiku. Aku tidak lagi menyimpan dendam,
Tapi aku juga tidak menyimpan harapan. Aku hanya memiliki diriku sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup, itu terasa lebih dari cukup. Aku berjalan pulang ke rumah kecilku, tempat di mana tidak ada figura Elena, tidak ada cacian Ibu Widya, dan tidak ada kebisuan Baskara. Aku melangkah dengan punggung tegak, menyambut hari esok yang mungkin masih penuh misteri. Namun satu hal yang pasti, aku tidak akan pernah lagi membiarkan orang lain menuliskan jalan ceritaku. Langkahku malam itu terasa begitu ringan. Seolah gravitasi bumi tak lagi punya kuasa atas beban yang selama 5 tahun ini merantai kakiku. Kota kecil ini, dengan lampunya yang temaram, dan udara yang berbau tanah basah, telah menjadi rahim baru tempatku lahir kembali sebagai wanita yang utuh. Seiring berjalannya waktu, aku belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah sebuah pesta kemenangan atas kehancuran orang lain. Kebahagiaan adalah ketika aku bisa bangun di pagi hari, menyeduh kopi, dan menatap cermin tanpa melihat bayangan rasa bersalah atau tuntutan untuk menjadi orang lain. Aku tidak lagi mencari pembenaran di mata suamiku, tidak lagi menunggu pujian palsu dari ibu mertuaku, dan tidak lagi bersaing dengan hantu masa lalu yang fana. Aku telah berhenti menjadi tokoh figuran dalam drama mereka, dan mulai menjadi protagonis dalam hidupku sendiri. Baskara, Ibu Widya, dan Elena, kini hanyalah nama-nama dalam bab yang sudah selesai kubaca. Kabar terakhir yang kudengar, Baskara menghabiskan waktunya dengan melakukan banyak kegiatan amal. Sebuah penebusan dosa yang mungkin ia lakukan untuk menenangkan jiwanya yang dulu begitu egois. Ibu Widya tetap di desa, hidup dalam kesederhanaan yang dipaksakan oleh keadaan, belajar mencuci pakaiannya sendiri, dan merasakan bagaimana rasanya tidak dihormati oleh dunia yang dulu ia puja. Sementara Elena, ia dikabarkan telah memulai hidup baru di luar negeri, menjauh dari luka yang pernah ia torehkan dan ia terima di rumah besar itu. Kami semua hancur dengan cara masing-masing. Namun dalam kehancuran itu, ada pelajaran yang sangat mahal tentang kejujuran dan harga diri. Aku menyadari bahwa pengkhianatan terbesar bukanlah ketika seorang suami merindukan mantan istrinya, melainkan ketika seorang istri mengkhianati dirinya sendiri dengan bertahan di tempat yang tidak lagi menghargainya. Kesabaran yang dulu kubanggakan sebenarnya adalah bentuk ketakutan, dan keputusanku untuk pergi adalah bentuk keberanian tertinggi yang pernah kulakukan. Kini, di perpustakaan kecil tempatku mengabdi, aku sering melihat wanita-wanita muda yang datang dengan mata yang menyimpan luka serupa. Kepada mereka, aku tidak memberikan nasihat untuk bertahan demi status atau harta. Aku hanya menunjukkan sebuah kutipan yang kutulis di dinding belakang. Sebuah rumah bisa dibangun kembali, tapi harga diri yang hancur butuh seumur hidup untuk dipulihkan. Aku ingin mereka tahu bahwa menjadi sendirian jauh lebih mulia daripada berada dalam pelukan pria yang pikirannya ada di tempat lain. Pagi ini, aku berdiri di beranda rumah kecilku, menatap matahari yang terbit dengan gagah. Tidak ada lagi sesak di dada, tidak ada lagi air mata yang tersembunyi di balik senyum sopan. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar memenuhi paru-paruku, udara kebebasan yang tidak pernah bisa dibeli dengan berlian atau rumah mewah manapun. Aku tersenyum pada dunia, bukan karena hidupku sudah sempurna, tapi karena aku akhirnya memiliki kendali penuh atas setiap napas yang kuhembuskan. Ceritaku di rumah besar itu sudah berakhir, dan di sini, di bawah langit yang baru, ceritaku yang sesungguhnya baru saja dimulai. Aku bebas, dan aku bahagia.